tanggal 25 apa mbak? 25 Mei 2024 sore jam 15 aku lagi jemur nenek. Lihat terus tadi malam itu aku upload tentang apa jenis makam Suromenggolo atau makam Ki Gendeng Tapa. Terus di situ aku dapatkan simbol pisang atau kelaras atau kelarap. Aku bilang kelarap. Loh aneh. Sekarang ini ada hewan kelarap loh. Tiba-tiba. Ini datangnya dari mana? Kilo, terus masuk tempat sampah tadi ya. Oh aneh. Aku ngomong kucing hitam hari ini yang dari Malang itu simbolnya kucing hitam sudah datang masuk ya, itu simbolnya dari Kenarok ternyata. Lah kok aku ngomong nih kelarap baru upload tadi malam, sekarang ada kelarap. Itu makam Suromenggolo alias ada makam Ki Gendeng Tapa. Lah kok ada kelarap tuh gini dulu buka yo. Lah kuwi. Se. Apa dino Senin Pahing ya, legi Pahing. Hari Senin Pahing tanggal 20 Mei 2024 ya. Isyarah kita yaitu tentang tembakau kasturi. Ya, jadi kita mendapatkan isyarah tembakau kasturi ya, Des. Ada minyak wangi ya, tembakau kasturi juga minyak wangi. Tanpa sengaja kita ini kemarin penelusuran ke Belik Depok ya. Desa Nglewan Sambit. Terus Desa Nglewan Sambit ya, Nglewan itu dekat dengan jaran yang lewo atau nglewo. Ini kita menuju ke arah isyarah kita ini sudah menuju ke arah Gapura Selatan ya. Kemarin kita ke Gapura Utara dengan simbol botok putih. Raden Patah atau Raden Hasan ya, atau Pangeran Jimbun dan Putri Syubanci istri selir Brawijaya V yang dibuang ke Palembang, atau simbol Petrik Cahaya yang itu utara ya. Kita menuju ke Pringin Nanom dan ini di Pringin Nanom ya, di Nglewan. Nah ini ada satu tiba-tiba kita diarahkan ke makam sini ya. Nah, ini ada kaitannya dengan Ki Buyut Manguntapa ya. Ki Buyut Manguntapa itu masih saudara dari istrinya Ki Bentong atau Syekh Bentong atau Syekh Gentong atau Syekh Payung atau kakek dari Putri Syubanci atau buyutnya Raden Patah ya. Jadi ini Ki Buyut Manguntapa. Ini kok ada isyarah ke Tembayat ya, jangan-jangan Ki Buyut Manguntapa ini nanti juga Sunan Tembayat ya, karena ini kalau menurut penduduk situ dia adalah makamnya Sunan Tembayat ya. Ya ada Sunan Tembayat Semarang ya. Lah benar ya, kemarin kan kita dapat 2 makam. Itu ada 2 makam kan kemarin, kita dapatkan makam Togok dan Belong atau sama juga dengan Bagong dan Semar ya. Bagong Semar dan Petruk ya, Bagong garis miring Semar dan Petruk. Nah, utara kemarin kan simbolnya Petruk. Jadi ini menuju ke Semar ya, dengan simbol Semar, atau kita diarahkan ke Gapura Selatan ya. Jadi penelusuran kita ke arah Gapura Selatan, Boto Abang dengan simbol merah atau ludiro atau darah ya. Dengan simbol jeruk, ini ada terkait dengan keturunan dari Raja Brawijaya dan Permaisuri Campa atau Kandita, putri dari, kalau penelusuran kami adalah Subang Larang dan Siliwangi. Nah, Nyai Subang Larang dan Nyai Subang Larang istrinya Siliwangi ini adalah putri dari, kalau isyarah kami itu dari Ki Buyut Manguntapa. Ya, Maisuri dari Siliwangi, Subang Larang. Kemarin kita sudah lakukan penelusuran dengan simbol pesawatnya ceblok. Subang Larang atau Belkis, makam atas angin. Nah ini kita sekarang ini ke bapaknya Subang Larang. Kami kena luru, iki garo kae lho, sing endi? Sing endi? Ya kita nggak ngerti, orang kita nggak tahu kan, kita menelusuri dulu di sini ayo. Maju. Atas itu kamu disuruh ngambil ikut lembaran apa nduk? Daun pisang kan nduk? Nduk. Nah, ada simbol pisang. Kemarin kan kita dapat pisang kepok ya nduk? Depok kepok, kamu kan dikasih pisang tetangga 3, terus Mas Agus bermimpi tentang pisang kan, lalu ya po?
tulisannya apa? Tulisannya apa? Iku tulisan. Gloria Lima. Berarti ini ada daun pisang, simbol dari pisang kepok ya, Dos. Pisang kepok Depok, Dos. Iya minyak. Loh, simbolnya minyak, Cuk, jancuk, jaran. Awak dia dari kemarin membahas minyak. Parfum. Simbolnya parfum. Dia tidak syutingan parfum di. Ndi. Tulisannya parfum ngono toh. Iya gila dhuwur gila. Kayak gini lah, kayak gini. Leluhur itu penonton. Ini nek mbok gedhekne no ketok. Terus tulisannya parfum di. Gloria Lima. Leluhur itu menuntun kita itu seperti ini. Tadi aku sudah bilang dekatan dengan kasturi. Kasturi kita tidak tahu ini makamnya siapa. Minyak kasturi, tembakau kasturi. Lah di sini kok ya ada tulisan parfum. Nanti parfum, tulisannya parfum. Betul lah. Iki lho. Nah ini. Iki tulisannya parfum, tapi kan gilap-gilap ora ketok. Ora tak ketok lah. Tak kita. Asline Kok tulisannya ketok ya? parfum 55 ngono. Ada tulisan parfum 55 ya. Jadi Gloria. ini ada kaitannya Apa ya? parfum dan minyak wangi tadi. Dari kemarin kita bahas minyak wangi loh, Dos. Gloria ya, Pak. Aku dapat botol minyak wangi di makamnya Suryo Ngalam loh. Gloria 5. Kamu apa? Gloria 5. Gloria 5 ya. Jadi ini ada parfum Gloria 5. Ada simbol parfum. Terus nancap nih parfum ning kono iku ya sapa? Pandan aran, pandan itu ya wangi. Parfum. Lah iki ya pandan. Kamu mabuk Ini pandan iki. baik namanya kan pandan aran atau kibuyut manguntapa atau set tembayat ya. Tembayat atau pandan aran ya. Iki anak katanya pandan sama pisang kepok kan. Pisang kepok sama minyak wangi lah itu kok ya ada parfumnya. Dari awal aku sudah ngomong kasturi, tembakau kasturi, minyak kaswari, burung kaswari, minyak kasturi, itu kan parfum menurut. Terus Mbak Eli suruh ngambil sesuatu di atas makam terus di atas makam loh, iso munggah ora? Metu kono. Ada titipan di atas makam nggak ngerti. Gitu mulai kok ini lagi itu. Apa? Apa? Jadi ini ada dengan parfum ya. Mbak Eli mau ngambil apa ke situ? Pertama kali kita ke sini seumur-umur ya, masuk daerah ini ya. Daerah makam iki. Sampai porong bos mbah kita ya. Lah apa, Nduk? Iki godhong apa? Pedang. Godhong pedang. Apa? Keren. Godhong pedang garing kok. Oh, kok daun pisang garing kelaras. Aku kemarin loh dos nenek sak kelebatan itu bilang kelaras, Dos. Kelaras itu kelarap, Dos. Klarap. Iki pedang, Dul. Delok anta iki lho pedang. Pedang iki lho. Lah iya padha karo iki to, Bong. Godhong gedang daun pisang sama dengan pedang. Gedang. Pedang. Pedang Iya ku ora? bengi lek ya mlungker ngono ya. Lah terus tadi malam itu aku upload tentang apa jenenge makam Suromenggolo atau makam Ki Gendeng Tapa. Terus di situ aku dapatkan simbol pisang atau kelaras atau kelarap. Aku bilang kelarap. Loh aneh. Sekarang ini ada hewan kelarap loh tiba-tiba. Datangnya dari mana? Ki lho, wis masuk tempat sampah tadi tuh ya. Oh aneh. Aku ngomong kucing hitam hari ini yang dari Malang itu simbolnya kucing hitam sudah datang masuk ya, itu simbolnya dari Kenarok ternyata. Lah kok aku ngomong nih kelarap baru upload tadi malam, sekarang ada kelarap. Itu makam Suromenggolo alias ada makam Ki Gendeng Tapa. Lah kok ada kelarap tuh gini dulu buka yo. Lah kuwi. Lu. Ora teh ku ya lah. Hah? Kim teh ke dah. Celima. Diong nah. Celima. Ki dah ko do lah. Iki yo. Lu ke do ya lah. Ya lah. Ora ngerti aku maksudmu piye. Aneh kok ngupload kelarap, tekani kelarap tenan aku. Didatengin kelarap bener-bener ya Allah Gusti.
Maksudnya apa iki? Tak cuti iki sapa iki sing masukne iki engko? Tidak, tak kayak tentang kayak dia ya lah. 我不要啊，等一下咬我。你看，hei, Tuhanku ampuni dosaku. Piye lho cah, kaya aku ditekani. Kowe klarap sapa klarap Suromenggala? Klarap iku simbolnya Ki Gede Manguntapa. Saudarane Ki Bentong. Ki Bentong itu rumahnya sini. Kiai Ini kapal Bentong. ke ya lah. Hah? Kapal ke tiang ni nah. Saudara laki-laki nih. Kiai Bentong. Klarap ini simbolnya bapaknya. Bapaknya Tôi đã thằng kia gue lah. siapa si Subang Larang, istrinya Siliwangi, Nyai Subang Larang, Ki Gede Tapa, Ki Gede Manguntapa, simbole klarap. Ada kaitannya karo kakeknya Suromenggala, bapaknya Suryo Ngalam, kaya ngono. Ponorogo lho ya. Suromenggala sama Warok Kuno Seco kaitannya suminten edan iki yo. Đi qua thằng đi ra. Apa ya? Tangi saya wo. Ikan. Malah Mbah menyokotku. Ai cho bang thể cái bạc Aneh ya, tanggal 25 April hari Sabtu sore jam 3, jam 4. Tadi malam aku ngupload tentang klarap. Buyut Manguntapa lho, sekarang benar-benar ada klarap. Jangan aneh tenan gini, tiba-tiba yo nang kene ndelirap klarap. Dia mày ai ắt tao ho 怎么样啊？我不这样吗？Wih, rak yo klarap. Mata iya punggo yo. Klarap. Jadi di sini aku dapatkan simbol klaras. Klaras itu pisang ya, gedebok pisang ya. Klaras, terus aku sebut di situ seperti klarap ya. Klaras itu ada kesamaan dengan hewan yang mirip dengan bunglon ya. Tapi kalau bunglon ini utara, kalau klarap ini ke arah selatan. Simbol dari Gapura Selatan ya. Klarap itu kan nggak berubah warna. Kalau bunglon kan berubah-ubah warna. Kalau dalam segi percintaan itu klarap itu bagus ya, tidak berubah-ubah hati. Tapi kalau dari segi pendirian juga tegak pendirian, teguh pendirian. Terus kalau bunglon itu kalau dari segi percintaan kan mata keranjang intinya kan ya, berubah-ubah warna kan, tidak punya keteguhan hati. Tapi kalau untuk bersosial hidup di bermasyarakat tuh bunglon itu bagus. Jadi kudu iso mancolo putra mancolo putri begitu ya. Jadi di masyarakat ini adat budayanya begini, kita harus bisa menyesuaikan. Itu kita harus jadi bunglon. Lihat ya. Jadi kita harus jadi klarap atau jadi bunglon. Klarap, bunglon atau iguana ini ada kaitannya dengan pantai utara. Kisah dari iguana atau yuana ya, pati yang itu nanti kalau pati itu ya ada kaitannya dengan nanti kisah Angling Kesumo. Kalau selatan itu Angling Dharma, kalau pati itu nanti Angling Kesumo ya. Hasan Hussein kembali lagi, Raden Patah dan adiknya kembali lagi ya. Jadi bunglon atau iguana itu simbol dari utara. Tapi ini nanti yang masuk ke dalam wisara kami ini sosoknya itu nanti ada kelahiran baru dari Ken Dedes dan Ken Arok ke dalam wadah baru. Jadi ini pengulangan sejarah. Simbol klarap ini dimiliki oleh Ken Dedes dan Ken Arok terutama ya. Jadi ada simbol klarap sama kucing hitam. Yang masuk kisara kami itu simbolnya klarap dan kucing hitam, itu adalah Ken Arok ya. Jadi ini nanti akan melayuni ke arah Jogja, ke kisah dari Prambanan Roro Jonggrang ya.
Jadi ke sana, ke Roro Jonggrang, Joko Bandung, Kendedes, Kenarok. Sudah lari ke Jogja kita. Makanya ada kaitannya ini nanti dengan ijo gadung. Ini ada kaitannya dengan ijo, warna ijo botol ya. Ijo botol ini ke arah angkatan ya. Angkatan darat, angkatan kayak gitu ya. Angkatan udara, angkatan pokoknya hijau-hijau itu kan ke arah angkatan ya. Klarap tiarap ya. Jadi makanya aku sebut di situ ada kaitannya dengan Sarip Tambaoso. Sarip Tambaoso kan itu nanti hubungannya sama tembak menembak atau penjajahan kan Belanda kan. Nah, terus Klarap ini dengan simbol hijau botol itu nanti ada kaitannya dengan Maiso Jenar. Nah, Maiso Jenar itu nanti terkait dengan keris Nogososro Sabu Inten. Nah, Sabu Inten di sini aku belum mengupas ke situ. Kalau Sabu Inten ini nanti ada kaitan dengan pusaka Ponorogo ya, sabuk ya. Itu nanti 3 pusaka ya, Korowelang, sabuk sama payung ya. Nah, itu pusakane Pandawa dan Kurawa itu ya. Hastinapura, Pandawa dan Kurawa itu punya pusaka 3 pusaka lah, itu juga dimiliki di Ponorogo. Makanya aku sebut Ponorogo itu pancer ya. Ya ini hasil penelusuran sementara daun ranting pohon kering yang kami susun ya. Belum finish ini ya. Jadi makam semua itu kan sekarang ini kan banyak petilasan dan makamnya yang asli itu di mana? Yaitu adalah salah satu cara oknum-oknum tertentu atau di sini penjajah mungkin ya, saya tidak tahu ya, tapi oknum-oknum tertentu ya di mana di situ berniat untuk mengkaburkan sejarah atau biar sejarah itu hilang, tidak bisa dicari kebenaran sejarah yang sebenarnya, cerita sejarah yang sebenarnya. Nah, kemudian itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, contoh ya, seharusnya kan kalau dari hasil penelusuran kami daun ranting pohon kering itu Arab itu tanah Arab yang asli atau Islam yang asli itu kan dari kita. Nanti kan ada Islam abangan, Islam putihan kan begitu ya. Tapi kan sudah dibawa ke Arab sana. Nah, di sana ada makam ini. Kalau menurut hasil hasil pengumpulan daun ranting pohon kering yang kita ambil ini sementara ini di sana itu penyadul dari kita. Jadi aslinya itu adalah berasal dari kita, nabi-nabi dan semua itu benar raja-raja yang ada di Nusantara ini. Nah, ceritanya dibawa ke sana. Karena di sana itu kan bahasanya sini bahasa Jawa ya, mungkin berbeda dalam mengartikan kitab-kitab atau bahasa-bahasa yang sebenarnya itu berbahasa Jawa, berasal dari Indonesia, diartikanlah menurut sana dengan untuk keperluan tertentu. Nah, ini resikonya sangat besar, saya mau mengungkap ini itu resikonya sangat besar. Ini nanti ada kaitannya ya bisa iso aku dibom kalau Arab kono ndak terima kan. Tapi memang kenyataannya nanti kalau terbukti benar-benar terbukti Hasan atau Husain cucu Nabi Muhammad ternyata yang dipenggal kepalanya itu kita bisa membuktikan ada di sini, kepalanya di mana, tubuhnya di mana, nanti kita satukan. Nah, itu nanti kan ada bukti-bukti. Nanti ada bukti-bukti yang nggak tahu nanti alam Tuhan dan leluhur yang akan membuktikan, karena kita cuma sementara ini mengumpulkan itu aja daun ranting pohon kering itu tadi, dalam arti mengumpulkan sejarah yang sudah hilang, yang sudah dikaburkan, yang sudah dipalsukan gitu loh. Seharusnya makamnya Sunan Bonang itu di sini, seharusnya makamnya Nabi Muhammad itu di sini, tapi dibawa ke Arab sana, dibikinlah satu bangunan makam yang sebenarnya itu ya nanti tunggu aja karena ini tuntunan dari leluhur langsung, kita tidak bisa mengada-ngada, dan semua itu yang kita ambil itu berasal dari alam, isaroh langsung dari alam, kita ambil rantingnya, daunnya, pohonnya. Jadi dari situ kita baca ya, terus dapat kesimpulan ini makamnya ini, dan nanti suatu saat akan terangkai akhir di titik akhir nanti akan terangkai menjadi suatu kisah yang sebenarnya ya, kisah yang sejatinya ya. Inilah yang nanti akan dinamakan dengan bangkitnya si ayam timur, bangkitnya beliau
sabdo palon nagih janji 500 tahun yang seharusnya itu adalah wahyu keprabon itu ada di tangan kita, didaku oleh pihak Kurawa. Kurawa di mana ya? Sementara ini Arab dan lain sebagainya itu sebenarnya kan milik kita, makanya nanti akan ada kaitannya dengan kiblatnya tanah Jawa, kiblatnya dunia itu ada di tanah Jawa. Ya ini nanti ini Ka'bah yang asli ada di tempat kita. Tunggu aja ya hasil penelusuran kami ya, belum selesai ya. Ini masih dalam tahap pengumpulan atau kembalinya pusaka-pusaka tanah Jawa. Tertawa. Simbol-simbol dari daun ranting pohon kering itu adalah pusaka-pusaka yang kita ambil atau pusaka-pusaka tanah Jawa yang waktunya kembali kepada Pancer. Itu pusaka-pusaka inti itu nanti, yaitu si beliau Pancer ini siapa nanti ya, yang kedunungan Wahyu Keprabon ini ya, sang pewaris asli dari Parikesit atau dari cucu Nabi itu Husain ya, anak dari Husain. Kalau dari pewayangan kisah Baratayuda itu ya dari anak dari Pandawa yang tersisa satu itu ya Parikesit tadi toh. Itu yang nanti akan menurunkan si beliau ini yang tidak tertulis dalam silsilah sekarang yang ada di museum, yang ada di ini. Beliau ini tidak tertulis, dan inilah yang nanti akan ngumpul nih balung pisah ya, balung pisah yang sebagian itu terpisah ada di Taiwan sini ya. Makanya aku ada di sini tuh mengumpulkan yang di sini, semua sudah tak arsip di bawah ya. Walaupun banyak bulian, banyak cemoohan, banyak ini ya, kita akan tetap terus berjalan. Ini sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Uga Wangsit Siliwangi. Di video bawah sudah tak upload. Di situ ngumpulke daun ranting pohon kempering, di mana nanti akan terus mengumpulkan dan tidak akan berhenti menelusuri dan akan menemui sejarah itu lagi diulang. Iya, sejarah diulang-ulang terus. Kisahnya Kebo Kenongo itu sama dengan kisah Ki Ageng Pengging, sama dengan kisahnya Brawijaya, sama dengan kisahnya Siliwangi, sama diuber-uber dan patah. Siliwangi juga diuber-uber putranya biar masuk Islam, sama kisahnya diulang. Itu sudah menjadi haknya alam atau leluhur untuk cara nganune piye ya, mengulang menandai biar nanti sang pewaris sah ini nanti dalam menelusuri, oh begini toh sebenarnya itu siapa. Mohon maaf ya, kita tidak tahu ya, itu bukan ranah kita, siapa beliau kita tidak tahu. Kita ini hanya jembatan saja untuk ngumpul ke balung pisah lah nanti. Jenguknya beliau ini siapa yang akan kepatah duduk di singgasana ya, tunggu saja nanti alam dan Tuhan dan leluhur nanti yang akan memilih ya, kita nggak tahu ya siapa beliau ya. Begitu. Jadi Klarap ada kaitannya dengan tiarap, ada kaitannya dengan kalau sekarang ini angkatan ya, ada kaitannya dengan tembak, ada kaitannya dengan maiso jenar, ijo gadung ya, elung gadung, ada kaitannya dengan Nogo Sosro Sabu Inten, ada kaitannya dengan asal mula dari pesawat dan helikopter. Sebenarnya kita yang bikin, pinter itu seleluhur kita itu, nenek moyang kita itu pinter, bisa bikin pesawat, bisa bikin ini. Mereka yang di luar negeri itu yang menyadur dari milik kita. Contoh awal mula dari nuklir, itu menyadur dari kita dari kecil dulu. Nenek moyang kita sudah bikin mercon ya, dari mercon bantingan itu jadi mortir itu beleng. Makanya aku sebut ada katanya dengan kisah dari Maria, Yesus, Maryam Putung gitu. Terus yang itu Maryam itu kan kalau zaman dahulu kita bikin mercon yang dari bambu itu toh, disumet pakai karbit beleng, mercon pendeman itu. Nah itu kan awal mula dari teknologi yang canggih itu dari kita ini 12 suku Yahudi yang hilang, salah satu 12 suku Yahudi yang hilang ya, ada di Pancer ini nanti lah yang dicari, yaitu keturunan dari Nabi Ibrahim ya, Israel, jadi Yahudi Israel ya, bangsa Israel yang asli ya,
bangsa Israel yang bukan Israel yang sekarang ini, yaitu nanti ke arahnya ya ke situ Israel sama Palestina ya. Tapi yang asli di mana, yang pancer, mereka berebut pepesan kosong. Karena apa? Karena yang direbutkan itu bukan di sana, tapi yang ini yang kami telusuri ini, yang sekarang kita temukan ini, Masjidil Aqsa, Masjidil apa itu namanya, di situ ada tempat berpijak Nabi Muhammad, ada tempat kakinya ini, sudah kita temukan. Batu prasastinya di mana, tinggal nanti suatu saat akan muncul. Kakinya Nabi Adam pertama kali turun, atau jejak kakinya Nabi Muhammad waktu mau Isra dan Mi'raj kan katanya kan, begitu kan? Sudah kita temukan yang di sana itu. Ya itulah saya bilang pancer itu ada di sini karena ada satu kecelakaan atau musibah bleng, kalau menurut kami itu asteroid yang jatuh dari angkasa ya. Jadi kita itu keturunan dari UFO, makanya pinter. UFO itu. Jadi pecah ke sana karena ke sana jadi cerita-cerita yang lain-lain. Ceritanya intinya sama. Ya, intinya sama. Tapi versinya, namanya yang dibuat berbeda. Gitu loh. Ya, tunggu aja daun ranting pohon kering kami ya yang akan bicara. Dan ini ada kaitan dengan kelarap. Aku benar-benar mendapatkan kelarap besoknya ini. Ini kelarap ya.